Satgas Pangan masih menemukan beras yang diduga oplosan dijual di pasar swalayan dan retail modern. Satres Narkoba Polresta Jambi bekuk 2 pengedar sabu dan ekstasi. Kejari Sungai Penuh tetapkan 2 tersangka baru kasus korupsi PJU di Sub Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 18 Juli 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Azad Akbar. Saya Eba Asamina, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi masih menemukan penjualan beras premium yang diduga oplosan di sejumlah toko retail maupun swalayan. Tim Satgas Pangan minta pengelola retail dan swalayan untuk tidak lagi menjual beras premium yang diduga oplosan. Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi masih menemukan sejumlah merek beras premium yang diduga oplosan, dijual di sejumlah swalayan dan retail modern. Temuan beras yang diduga oplosan itu didapati saat tim Satgas Pangan melakukan sidak ke sejumlah swalayan dan retail modern. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Johan Syah mengatakan, sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan beras oplosan yang disampaikan Kementerian Pertanian. Secara keseluruhan, ada 8 merek beras premium yang diduga oplosan dijual di swalayan dan retail modern, yakni Sania, Raja Ultima, Raja Platinum, Topi Koki, 2 Koki, 3 Joker, Senta Ramos, dan Fortune. Mendapati temuan beras oplosan tersebut, tim Satgas Pangan minta pengelola retail dan swalayan untuk tidak lagi menjual beras premium yang diduga oplosan sebelum hasil pengujian sampel beras keluar. 8 jenis yang merek itu, ya. Pertama adalah Topi Koki, ya, Sania, kemudian Dio Hoki, 2 Koki, Topi Koki, yang apa ya? Senta Ramos, kemudian Raja Ultima, kemudian Raja Platinum. Nah, ada satu lagi Joker tadi, 3 Joker ya. Nah, itu juga sementara waktu. Satu lagi Fortune. Satu lagi Fortune. Jadi ada yang 8 jenis tadi, sementara waktu menjelang hasil labor itu keluar untuk sementara waktu retail ini untuk jangan memperjualbelikan kepada masyarakat. Pengujian sampel sejumlah beras merek premium yang diduga oplosan di wilayah Provinsi Jambi dilakukan di UPTD Laboratorium Penjamin Mutu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, praktik pengoplosan beras marak terjadi di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Jambi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Timur melakukan pengawasan intensif peredaran beras oplosan ke kios-kios. Peredaran praktik beras oplosan kian meresahkan masyarakat. Untuk mengantisipasi peredaran beras oplosan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan ke kios-kios dan toko. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Noning Redmila mengatakan, sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Perum Bulog hingga aparat kepolisian. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi bahan pokok, khususnya beras agar tetap aman, berkualitas, dan terbebas dari praktik curang. Dari 8 merek beras yang terindikasi oplosan, hampir seluruhnya dijual di kios-kios dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Noning Redmila mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijak dan teliti dengan memeriksa kemasan dan label beras sebelum membeli. Jika menemukan kejanggalan, masyarakat diminta untuk segera melapor ke pihak berwenang. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, praktik pengoplosan beras marak terjadi di pasaran. Hal ini tentu merugikan petani dari berbagai sisi. Petani di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap praktik beras oplosan yang marak terjadi di pasaran. Praktik ini dianggap merugikan petani karena dapat menurunkan harga jual beras asli dan merusak kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian lokal. Informasi berawal dari adanya anomali harga beras sekitar 1 hingga 2 bulan lalu. Harga di tingkat petani dan penggilingan turun, tetapi justru harga di tingkat konsumen naik. Salah seorang petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Katumi mengatakan, praktik beras oplosan tidak hanya merusak reputasi produk pertanian Indonesia, tetapi juga mengancam pendapatan mereka bagi kaum tani. Beras yang dijual Katumi merupakan hasil tanaman padi jenis MR dengan per kilogramnya dijual Rp13.000. Meskipun berasnya tidak beredar luas, namun bakal berefek ke kaum tani nantinya. Mereka meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik ini dan memastikan bahwa produk pertanian yang beredar di pasaran adalah produk yang asli dan berkualitas. Ya itu yang ngoplos itu, yang ngampit itu, yang ngepres itu yang salahnya. Kalau beras dari Mbak ya bagus. Nggak pernah dicampur-campur Mbak ya? Enggak, bagus. Yang salah itu yang ngepres itu dimasuk isak, yang ada 5 kilo, 20 kilo, yang ada 10 itu. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik beras oplosan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani dan konsumen. Dengan demikian diharapkan produk pertanian Indonesia dapat bersaing secara sehat di pasaran dan petani dapat memperoleh pendapatan yang layak. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog cabang Bungo Tebo tetap menyerap gabah dan beras petani saat musim kemarau. Penyerapan gabah sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan pemerintah. Perum Bulog cabang Bungo Tebo melakukan berbagai upaya antisipasi untuk memastikan pasokan beras masyarakat tetap aman saat musim kemarau. Kepala Bulog cabang Bungo dan Tebo Isya Nurul Hakim mengatakan pihaknya tetap menyerah gabah dan beras petani saat musim kemarau untuk mengantisipasi pasokan beras agar tetap aman. Upaya itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras sesuai dengan harga pembelian pemerintah HPP yang telah ditetapkan. Apabila harga untuk berasnya HPP kita ini pemerintah sebesar 12.000 per kilogram atau gabah 6.500 per kilogram di tingkat penggilingan. Isya Nurul Hakim menambahkan, pasokan beras di gudang Bulog Bungo Tebo hingga saat ini berkisar 1.000 ton. Jumlah itu diperkirakan cukup hingga akhir tahun 2025. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sejumlah siswa di Aksa Kota Jambi antusias mengikuti program cek kesehatan gratis. Dengan kondisi kesehatan yang terjaga, siswa diharapkan lebih fokus belajar dan siap menjadi generasi yang kuat secara fisik dan mental. Program cek kesehatan gratis merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dimotori oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis bagi siswa sekolah. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan kesehatan gigi, mata, jantung, serta pemberian vitamin. Program ini dilaksanakan di berbagai sekolah termasuk di SMA Adiaksa 1 Kota Jambi. Dokter Klinik Adiaksa Kejati Jambi, Maudina mengatakan, pihaknya akan mendukung program pemerintah pusat terkait cek kesehatan gratis untuk generasi sehat, karena kesehatan anak-anak merupakan investasi masa depan yang harus dijaga. Program cek kesehatan gratis tidak hanya memantau kondisi fisik siswa, tetapi juga mendorong perubahan gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Kalau dari gizi, mungkin ada beberapa anak-anak yang mungkin gizinya kurang, udah kita edukasi untuk ditambah makanannya. Kemudian dari gigi juga mungkin ada beberapa yang giginya kurang, udah kita edukasi juga. Selain itu juga udah kita bagikan vitamin untuk anak-anaknya juga. Bagi siswa, kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan gratis merupakan hal yang langka, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Sangat terbantu sih ya Pak, karena kan mungkin kalau misalnya mau ke dokter tuh mahal, nah di sini gratis khusus untuk anak sekolah, jadi bisa tahu juga kondisi kesehatan kita gimana. Program cek kesehatan gratis yang digelar Kejaksaan Tinggi Jambi di SMA Adiaksa 1 ini membuat siswa merasa lebih diperhatikan dan terbantu
Dengan kesehatan yang terjaga, diharapkan siswa lebih fokus belajar dan siap menjadi generasi yang kuat secara fisik dan mental. Andri Wijaya, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Modifikasi plat nomor kendaraan masih banyak ditemukan saat operasi patuh. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari tangan keduanya, petugas berhasil mengamankan sabu, ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi berhasil mengamankan 2 pengedar narkoba di kawasan Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Kedua pelaku yang diamankan berinisial AS, warga Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, dan R, warga Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 7 paket sabu seberat 10,21 gram, 5 butir pil ekstasi, 2 unit timbangan digital, alat isap sabu, wadah plastik, buku catatan transaksi, 2 unit handphone, dan wadah bekas permen yang digunakan untuk menyimpan sabu. Kasat Narkoba Polresta Jambi, AKP Simsal Siaan mengatakan, penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil mengamankan 2 pelaku beserta barang bukti narkotika. Polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika tersebut. Kaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim opsional kita, yaitu di hari Senin pukul 3 dini hari, tepatnya di Pematang Sulur. Ada rumah kos-kosan, di alamatnya persis itu di Jalan Depati Parbo, RT 17. Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Mapolresta Jambi dan dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kencari Sungai Penuh kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek PJU di Sub Kerinci tahun anggaran 2023. Sudah 9 orang ditahan dalam perkara yang merugikan negara hingga mencapai 2,7 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh resmi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan penerangan jalan umum atau PJU tahun anggaran 2023 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci. 2 tersangka tersebut yakni HP, pejabat aktif di Kesbang Pol Kabupaten Kerinci, dan REF, pelaksana lapangan proyek. Kedua tersangka diduga terlibat langsung dalam pengerjaan proyek dengan menggunakan nama perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka juga disebut terlibat dalam pemecahan paket pengadaan untuk menghindari proses lelang resmi. Kejaksaan menjerat keduanya dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena telah menyalahgunakan wewenang dan menyebabkan kerugian negara. Keduanya kini tengah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh, sebagai bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Pasal sangkaan sama, pasal 2 dan pasal 3 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi mulai hari ini kita tetapkan tersangka dan kita tahan 20 hari ke depan. Secara keseluruhan sudah 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PJU di Sub Kerinci. Kasus ini disebut sebagai salah satu korupsi terbesar di Kabupaten Kerinci, dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah dari total anggaran proyek lebih dari 5 miliar rupiah. Audit dari BPKP mencatat berbagai penyimpangan, mulai dari spesifikasi teknis hingga pelaksanaan proyek. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Razia kendaraan dalam rangka Operasi Patuh 2025 di Kota Jambi masih menemukan banyak pengguna kendaraan yang memodifikasi plat kendaraannya.
Pengguna diimbau untuk tertib lalu lintas saat mengendara. Jajaran Polda Jambi menggelar operasi patuh dengan merazia sejumlah kendaraan di kawasan Broni, Kota Jambi. Satu persatu kendaraan yang melintas di kawasan tersebut diberhentikan dan diperiksa kelengkapan administrasinya oleh petugas kepolisian. Hasilnya sebanyak 48 kendaraan dilakukan penindakan dengan beragam jenis pelanggaran, mulai dari administrasi SIM dan STNK hingga penggunaan plat nomor kendaraan yang dimodifikasi dan tidak sesuai standar. Kabak Binops Biro Ops Polda Jambi AKBP Heru Wijaya mengatakan, masih banyak pengendara yang memanipulasi plat nomor kendaraannya dengan berbagai alasan. Masih ada masyarakat yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan melanggar aturan lalu lintas. AKBP Heru Wijaya menegaskan, operasi patuh akan terus dilaksanakan selama 2 minggu ke depan. Operasi patuh ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan pengguna kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, AKBP Kiki Firmansyah Effendi resmi menjabat sebagai Kapolres Merangin yang baru. Mantan Kasub Direktorat Krimsus Polda Kalimantan Utara ini berkomitmen menjaga keamanan Kabupaten Merangin dari ancaman premanisme. Polres Merangin menggelar apel dan acara pisah sambut Kapolres di lapangan markas Polres Kecamatan Bangko. Secara simbolis, AKBP Roni Syahendra menyerahkan tugas sebagai Kapolres Merangin kepada AKBP Kiki Firmansyah Effendi. Sebelumnya, AKBP Kiki Firmansyah bertugas sebagai Kepala Subdirektorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara. Sementara AKBP Roni Syahendra akan mengemban amanah sebagai Kepala Bagian Perawatan Personil Polda Sumatera Selatan. AKBP Kiki Firmansyah berkomitmen akan mempertahankan pencapaian yang telah diraih Kapolres sebelumnya beserta para anggota. Selain akan memberantas premanisme, AKBP Kiki Firmansyah juga berkomitmen akan menjaga keamanan dan stabilitas di Kabupaten Merangin. Sebelumnya, 68 preman di Merangin terjaring dalam razia operasi pemberantas premanisme pada bulan Mei lalu. Puluhan preman ini telah merusakkan masyarakat dengan melakukan pemalakan, pungutan liar di tempat parkir dan bongkar muat truk angkutan, hingga menjual minuman dengan pemaksaan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya Sekda Provinsi Jambi Sudirman mendorong OPD selesaikan target kerja sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mendorong seluruh OPD untuk menyelesaikan target-target kerja yang telah ditetapkan. Pemprov Jambi akan berupaya maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang mengacu pada program prioritas nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mendorong seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat menyelesaikan target-target kerja sesuai visi misi Jambi Mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Sudirman mengatakan penajaman implementasi kinerja OPD untuk target-target kerja yang telah ditetapkan harus dilakukan secara maksimal dan sesuai standar. Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang relevan dengan kondisi saat ini dan mengacu pada program-program prioritas nasional. Apel, rasa nasionalisme dan kedisiplinan rutinitas, tapi ini juga bagian untuk upaya kita mengingatkan bahwa disiplin menjadi bagian penting, sekaligus juga memberikan informasi-informasi terbaru untuk ASN khususnya ya, dalam memperkuat semangat agar tidak kendor semangatnya, bisa merealisasikan APBD dengan baik. Kira-kira seperti itu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap ASN, pemerintah Provinsi Jambi memberikan santunan uang duka untuk keluarga 12 anggota Kopri yang sedang berduka. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara Bupati Anwar Sadat dan Ketua TPPKK Fadila Sadat menghadiri malam Grand Final pemilihan Bujang Gadis Tanjung Jabung Barat. Anwar Sadat mengajak Bujang Gadis Tanjung Jabung Barat untuk menjadi teladan bagi generasi muda dan penggerak promosi daerah. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, Bujang dan gadis harus mampu menjadi teladan bagi generasi muda dan menjadi duta dalam mempromosikan potensi daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki harapan besar dan sangat mendukung peran generasi muda dalam membangun citra positif melalui sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi. Finalis yang terpilih sebagai Bujang dan Gadis Tanjung Jabung Barat harus mampu mengembangkan bakat dan potensi diri. Pemilihan Bujang dan Gadis tak hanya menjadi wadah kompetisi, namun juga sarana dalam pembentukan karakter, peningkatan kapasitas diri, dan penguatan promosi daerah. Pemilihan Bujang dan Gadis Tanjung Jabung Barat diikuti 51 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah melalui tahapan seleksi, hanya 20 finalis yang berhak maju ke malam Grand Final. Andi Nadira Putria Rahma terpilih sebagai Gadis Tanjung Jabung Barat dan Agus Ramadan terpilih sebagai Bujang Tanjung Jabung Barat 2025. Sementara untuk kategori Duta Pariwisata, diraih Mia Mustika Pertiwi dan Bim Pratama. Gadis Ekonomi Kreatif diraih Rainaya Adelia Zahwa, dan Bujang Ekonomi Kreatif diraih Muhammad Fikri Anggara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sarolangun menggelar BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis tentang budaya lokal dan meningkatkan literasi membaca di Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, diantaranya Dr. Al-Mujahidin, dosen dan penulis, Robial, guru dan jurnalis, serta Asmarni, guru dan penulis budaya dan kearifan lokal. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun, Waldi Bakri mengatakan, kegiatan ini mengusung tema meningkatkan kompetensi dan kapasitas penulis dalam melestarikan budaya lokal menuju Sarolangun maju. Tema tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat dan generasi muda untuk meningkatkan kemampuan menulis tentang budaya lokal, serta meningkatkan literasi membaca di Kabupaten Sarolangun. Kami berharap akan terangkat ada tulisan-tulisan yang bermutu dan berkualitas dari Kabupaten Sarolangun, dari adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Mungkin ada yang punya jiwa dan seninya. Jadi saya harap jangan sekedar datang sini, duduk, lalu nengok, ikut, kemudian balik, ya. Staf ahli Bupati Sarolangun bidang sumber daya manusia Tajuddin mengatakan, Kabupaten Sarolangun memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang luar biasa, dari cerita rakyat yang melegenda berdasarkan tradisi adat istiadat yang mengakar kuat. Potensi ini harus digali melalui penulisan yang menarik, mudah diakses oleh semua kalangan, agar dapat dilestarikan, disebarluaskan, dan diwariskan untuk generasi mendatang. Adat istiadat yang mengakar kuat, sehingga seni penunjukan dan memukau semuanya adalah permata yang tak ternilai harganya. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap seluruh peserta yang terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, dan penggiat literasi semakin termotivasi dan terampil dalam menciptakan karya tulis yang original, inspiratif, dan berakar kuat pada nilai-nilai budaya Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. IPARI bersama Koramil 41706 dan Polsek Sungai Penuh melaksanakan gotong royong membersihkan 2 rumah ibadah. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI bersama dengan Koramil 41706 Sungai Penuh dan Polsek Sungai Penuh melaksanakan gotong royong di 2 rumah ibadah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperketat silaturahmi dan toleransi antar umat beragama.
Dalam upaya mempererat kerukunan umat beragama di Kota Sungai Penuh, IPARI bersama dengan Koramil 41706 dan Polsek Kota Sungai Penuh melaksanakan gotong royong di 2 rumah ibadah. 2 rumah ibadah yang dibersihkan itu yakni Gereja Protestan Bukit Kasih dan Masjid Agung Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. Ketua IPARI Kota Sungai Penuh Tri Yurman mengatakan, gotong royong pembersihan 2 rumah ibadah di Kota Sungai Penuh ini merupakan wujud untuk mempererat tali silaturahmi dan bentuk toleransi antar umat beragama. Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Bukit Kasih Kota Sungai Penuh, Mainaka Asadama mengatakan, gotong royong membersihkan 2 rumah ibadah ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh. Pertama, kami merasa bangga, juga merasa bahwa ini adalah suatu kegiatan positif. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih buat IPARI yang telah menggagas kegiatan ini. Kiranya ini bukan hanya berakhir di sini, tapi dengan doa dan harapan akan berlanjut dalam kegiatan-kegiatan positif lainnya. Masyarakat hendaknya mendukung program ini dan menghargai sesama umat beragama, khususnya di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Yayasan Pola Pertolongan Allah Learning Center sudah sekitar 1 tahun mengadakan program makan gratis setiap hari Jumat di Bangko, Kabupaten Merangin. Gerakan ini membantu berbagai kalangan masyarakat termasuk para pekerja yang berasal dari luar daerah. Di taman yang berada di depan kantor Diskominfo Kabupaten Merangin, Yayasan Pola Pertolongan Allah atau PPA Learning Center Bangko secara rutin mengadakan makan gratis setiap hari Jumat. Gerakan ini terlaksana berkat dukungan donasi dari masyarakat. Ketua PPA Learning Center Bangko, Maria mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan program ini selama 1 tahun. Makanan yang disediakan per hari bisa mencapai 300 hingga 500 porsi. Masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan ini dengan mematuhi aturan dan adab makan sesuai petunjuk dari PPA Learning Center. Lumba, salah satu pekerja restoran dan bakery di Bangko, mengatakan, gerakan ini sangat membantu berbagai kalangan masyarakat, mulai dari lansia, pedagang, hingga pekerja yang berasal dari luar daerah. Pria yang berasal dari kota Jambi ini berharap program sosial tersebut dapat terus berlanjut. Yayasan Pola Pertolongan Allah atau PPA Learning Center Bangko terbentuk pada tahun 2017. Selain program makan gratis setiap hari Jumat, melalui donasi masyarakat, yayasan ini juga aktif membantu orang sakit, korban bencana, anak untuk bersekolah, serta menyalurkan santunan bagi anak yatim piatu. Ensobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Eba Slamia. Dan saya Zed Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.